Di surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minun." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itu, ya, jadi kata innama artinya bukan sesungguhnya tapi hanya. Jadi sesungguhnya kemudian ada hanya. Makanya sebagian mengartikan hanya saja. Orang-orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka wajilat qulubuhum. Ya, hatinya bergetar. Ya, hatinya merasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkal. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi keimanan dengan kata innama dengan 3 ciri. Pertama, orang-orang itu ketika disebut nama Allah kemudian muncul rasa takut yang luar biasa, kemudian ya bergetar hatinya. Kemudian ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kemudian bertambah keimanannya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Jadi seakan kalau tawakalnya tidak kepada Allah, berarti ada masalah dengan keimanannya. Terlebih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Maka kalau kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tadi, siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, pasti Allah jadikan urusannya itu selesai. Dan orang itu pasti akan ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah, ini ya karakter orang yang beriman, yaitu orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kepada siapa kita bertawakal? Ya, kepada siapa kalau begitu kita bertawakal? Karena Allah perintahkan kita bertawakal. Terus kepada siapa harusnya kita bertawakal? Nah, di surat Al-Furqan ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi 'ibadi khabira." Wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah 'alal hayy, kepada zat yang maha hidup. Nah, karena kalau kemudian kita bertawakal kepada makhluk, makhluk itu pun bisa mati. Dan kalau makhluk itu kemudian bisa mati, menunjukkan tentang kelemahan makhluk itu. Ya, sehingga tidak layak untuk menjadikan dia sebagai sandaran bagi kita. Makanya kalau kemudian kita ingin mencari wakil, ya ambillah wakil yang dia itu maha hidup. Maka dikatakan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi 'ibadi khabir, dan cukuplah bagi dia Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui, maha teliti berkaitan dengan dosa-dosa hambanya. Ya, tapi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kalau kita bertawakal, maka carilah tempat untuk bertawakal adalah kepada zat yang maha hidup dan tidak mati. Karena yang demikian menunjukkan kudrahnya. Yang demikian menunjukkan kekuatannya. Dan yang punya kekuatan dan kuasa yang demikian hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 217, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran kepada kita. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Al-Aziz, kepada zat yang maha perkasa, Ar-Rahim, dan yang maha penyayang. Wa tawakkal 'alal aziz, dan bertawakallah kepada zat yang maha perkasa, yang maha mengalahkan. Kalau kemudian kita yakin Allah itu Al-Aziz, Allah yang mengalahkan dan tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Allah. Nah, kalau kita sandarkan urusan kita kepada Al-Aziz, selesai. Ya, selesai. Ya, pasti akan mendapatkan kemenangan. Dan sudah begitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Kalau kita bertawakal kepada Allah dan Allah itu maha penyayang, pasti akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang mewakilkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.